Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian bahwa diduga ada sekolah tinggi teologi di Indonesia yang sah, legal, diakui pemerintah dan di bawah Kementerian Pendidikan, yang mana dalam materi atau pembelajarannya, materi di sekolah tersebut diduga ada melakukan penistaan terhadap simbol-simbol Islam, terutama yaitu nama Allah. Baik, sekolah apa yang kami maksudkan itu kita cari di Google, yaitu STT Nias. Nah, ini dia, Sekolah Tinggi Teologi Nias, yang terletak di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Nah, ini profilnya, sejarahnya. Teman-teman sekalian bisa cari di Google ya. Mungkin websitenya masih ada. Sebelum dihapus, silakan dicek. Klik aja STT Nias. Mata kuliah S1. Intinya sekolah ini terdaftar ya di Kementerian Pendidikan dan sah di bawah pemerintah kita Indonesia. Baiklah, yang jadi permasalahannya ini yaitu adanya dugaan penistaan agama Islam atau simbol-simbol agama Islam, terutama nama Allah ya. Di mana itu? Baiklah, kita cari di pencarian. Kita ketik Islamologi. Apa itu Islamologi? Nah, di sini kuliah umum Islamologi. Di sini ditulis kuliah umum Islamologi. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Ini kalau dia dari depan bagus ya, tidak ada masalah lah. Cuma ketika kita klik gambar Islamologi ini, kita klik, ini muncul beberapa materi yang bisa di-download ya. Tujuan belajar Islamologi, Tuhan Kristen dan Islam berbeda, penjelasan Tritunggal, arti kata Allah, Isra Mi'raj, dan lain-lain sampai dengan strategi penginjilan. Baik, kita fokus pada ini, arti kata Allah. Kita download ya. Kita download. Kita tunggu downloadnya selesai, nanti kita buka. Oke, kita buka. Nah, ini sedang loading. Ya, ini berbentuk PDF atau PowerPoint ya. Arti kata Allah. Ini penjelasan yang dari website tadi yang kita download dari Sekolah Tinggi Teologi. Ini ada penjelasan tentang beberapa huruf peradaban kuno di dunia. Ada huruf Hanzi dari Cina, huruf Paku dari Babilonia, huruf hieroglif dari Mesir, dan huruf kuno dari Arab. Ini ya, kita tidak fokus ke masalah beberapa huruf kuno ini ya, tapi kita fokus kepada nama Allah. Ini dia. Ini nama Allah. Terus ada pertanyaan, adakah hubungannya dengan Allah ini dengan 666? Baik, apakah 666 ini? Ini ada penjelasannya di Wahyu 13:18. Ini Wahyu 13:18 ini dari Bible ya, dari Bible-nya orang Kristen. Kan ada kitab Wahyu. Nah, di sini ada penjelasannya.
Terjemahannya, yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ini dalam Greek Yunani tulisannya. Nah, ini 666. Nah, ini menghitung bilangan binatang. Aneh juga ya, ada menghitung bilangan binatang dan tertulis nama Muhammad. Ini Muhammad tanda tanya, Lucifer tanda tanya. Apakah mereka ingin menyamakan Nabi Muhammad kita ini dengan Lucifer? Wallahu alam. Nabi Muhammad jelas ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam. Ini Lucifer. Lucifer ini dalam kekristenan merupakan malaikat yang jatuh dalam dosa, atau ya jatuh dalam dosa menjadi iblis. Jadi Lucifer ini adalah iblis ya, rajanya setan ya. Itu dalam kekristenan. Nah, ini Muhammad disandingkan dengan Lucifer. Nah, ini nama Allah. Nah, ini Codex Vaticanus. Mungkin ada cocokmologi, ada tulisan Allah atau nggak tahu apa ini. Nah, ini 666 Yunani. Oh, mungkin mereka mencocok loginya dengan Codex Vaticanus ya. Ada tulisan 666 dalam bahasa Yunani, dicocokmologi dengan nama Allah. Baik, kita teruskan ke bawah, scroll ke bawah lagi. Ini nama lambang Islam, simbol jihad Islam. Nah, ini dia. Terus nanti kepada poinnya. Nah, ini berarti Allahu Akbar 666 disandingkan dengan 666. Tadi kita sudah jelaskan 666 itu siapa. Dijelaskan seekor binatang ya, dalam Wahyu apa tadi, dalam kitab Wahyu tadi. Nah, terus ini penjelasan tentang perbudakan para mujahid atau ya yang dianggap teroris lah sama mereka. Nah, ini terus ini dia. Allah dalam bahasa Ibrani berarti kursing, ot, swearing, kutuk, mengutuk, tulah, bersumpah. Nah, ini yang paling parah. Allah sama dengan ular naga. Kalau gambar ini sepertinya Nabi Adam ya, sama Siti Hawa di Taman Eden. Kalau di mereka itu Taman Eden ya, ada ekor ular naga yang menggoda agar Nabi Adam ini makan buah apa itu nama, kalau kita buah khuldi, kalau di mereka buah kehidupan kalau nggak salah. Nah, ini dia Wahyu 12:9. Mereka mengaitkan mencocok homologi dengan ayat-ayat mereka. Wahyu 12:9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Nah, ini dia ular naga ini. Jadi dalam materi sekolah tinggi teologi mengajarkan mahasiswanya dan menjelaskan bahwa Allah, sesembahan umat Islam itu sama dengan ular naga. Na'udzubillah min zalik. Nah, ini dia. Ini bentuk penistaannya. Wahyu 13:4. Dan mereka menyembah naga itu. Mereka, dalam penjelasan mereka ini ditujukan kepada umat Islam, dianggap menyembah naga. Karena itu memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Nah, ini dia Allah, gambar sebelahnya gambar naga. Allah, antikris ini sepertinya kayak di Muhammad ya, Nabi Muhammad ya.
Jadi Nabi Muhammad itu dianggap mereka sebagai antikristus atau Lucifer. Lucifer itu kan malaikat yang terjatuh ke dalam dosa sehingga menjadi iblis, maka disebut Lucifer atau antikristus. Nah, dari foto sebelumnya tadi Nabi Muhammad disandingkan dengan Lucifer. Allahu a'lam. Nah, ini dia penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh muslim. Ini dia. Penjelasannya sangat jelas sekali. Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh muslim. Jadi ular tua ini disamakan dengan Allah, Tuhannya umat Islam, oleh mereka para mahasiswa-mahasiswa di sekolah tinggi teologi. Jadi ini materi mereka. Nah, ini dia. Great Allah. Great sama dengan Akbar. The great dragon. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Sangat menyedihkan ya teman-teman ya. Ketika umat Islam terlena, tertidur lelap, kita tidak mengetahui bahwa ada gerakan yang sangat membenci Islam, mendoktrin para jemaat-jemaatnya untuk membenci Islam secara diam-diam. Nah, ini cocokmologinya. Allah disamakan dengan ular naga. Nauzubillah min zalik. Tapi lucunya mereka ini benci dengan nama Allah, tapi dalam Bible mereka, dalam terjemahan Indonesia, mereka mencaplok atau menjiplak nama Allah, nama Tuhannya umat Islam. Mereka gunakan itu nama Allah itu dalam terjemahan Bible mereka. Bisa kita temukan. Tapi di sisi lain mereka juga membenci dan menganggap Allah itu adalah ini tadi, si ular tua atau si naga, dan dipuja oleh umat muslim hingga sampai saat ini. Ini bisa di-download ya teman-teman sekalian ya. Sebelum website ini dihapus, bisa di-download, bisa disimpan sebagai bukti sewaktu-waktu kita untuk membenteng diri dari pemurtadan, untuk minimal untuk keluarga kita sendiri, anak-anak cucu kita, supaya keluarga kita tidak tersesat dan tidak terjadi permurtadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.